squad in this tunnel. Halo Sobat Rebahan, ketemu lagi dengan Teh Yuli di sini. Gimana kabar kalian? Teteh doakan semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Kali ini Teteh akan menceritakan salah satu film action terbaru dan pastinya akan membangkitkan jiwa-jiwa dan kalian. So, bagaimana keseruannya? Yuk gak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasan filmnya. Brandon adalah mantan Sertu Korps Marinir Amerika yang pernah bertugas di Yaman hanya beranggotakan 6 orang. Ia dikirim oleh ayahnya ke Costa Verde membantu panic operation di bawah pimpinan Komandan Modise. Sesampainya di sana, Modise langsung menyambutnya dan memperkenalkan dengan dua anggota lainnya bernama Casanova dan Nadia. Mendengar nama Diaz, Brandon kaget, sebab dirinya pernah dituduh sebagai pembunuh Bruno Diaz, ayah dari Casanova. Namun, Nova mengetahui kejadian yang sebenarnya, bahwa Brandon hanyalah korban fitnah petinggi militer Amerika yang bekerja sama dengan pamannya Roman Diaz untuk melengsarkan ayahnya. Dan kini Roman pamannya resmi menjadi Perdana Menteri Costa Verde menggantikan ayah Nova. Alright, let's get going. Down in the compound courtyard. Brandon lantas bertanya, apakah ia tak takut dicap sebagai pengkhianat? Meskipun keterlibatannya dengan operasi Pinik akan membahayakan nyawanya karena dituduh mengkhianati negaranya sendiri melawan pamannya. Ia tidak pernah merasa takut menghadapinya, sebab ia melakukan semua itu demi untuk melanjutkan keinginan ayahnya dan keselamatan rakyat Costa Verde. Kerjasama yang dilakukan pamannya dengan buronan militer bernama Kavalov adalah ancaman negara yang sebenarnya. Saat ini, Kavalov bersama perancang senjata bernama Maxim sedang menyiapkan senjata kimia pemusnah massal atas permintaan Perdana Menteri Roman Diaz. Modise mengumpulkan anggota pasukan khusus dari berbagai negara untuk menangkap Kavalov dan Maxim. Sampainya di markas, Brandon tak menduga akan bertemu sahabatnya di sana, yaitu Rosie. Modise lantas meminta Rosie memperkenalkan anggota Pinik Operation kepada Brandon. Rosie, show Beckett around. I'll see you guys inside. And this is our squad. Mereka adalah Anel, Hera, Hilo, Jaden, Selo, Jet, dan Zodin. Modise membagi pasukannya menjadi 5 tim yang terdiri tim Alpha di bawah komandan Modise, Nadia, dan Selo. Mereka bertugas memburu target utama. Tim Bravo di bawah pimpinan Rosie bersama Jensen dan Jet mencari dan mengamankan laboratorium. Tim Delta beranggotakan Anel dan Casanova mengamankan ruang senjata dan amunisi. Dan tim Charlie terdiri dari Hera, angkatan bersenjata Kanada, dan Hilo dari angkatan bersenjata Prancis yang pernah menjadi pasukan keamanan PBB di perbatasan Lebanon. Mereka bertugas mengamankan garasi dan semua jenis kendaraan. Dan tim terakhir sebagai pengawas keamanan adalah Sniper Brandon dan Zondi. Zondi bersedia mendapat pelatihan tambahan dari Brandon. I need to see that you can take a life. I'm out of the size. Setelah itu,
Mereka makan bareng bersama untuk saling mengenal satu sama lain dan menceritakan pengalaman masing-masing saat bertugas dulu. This man, Moses Mokhale, set a petrol station. The left? I would be a very different man. Compared to Angel. Wow, what is it? Two missing pinky toes? French Armed Forces. I was Canadian Armed Forces. Posted to you. When's the last time you saw your daughter? Keesokan malamnya, Brandon memerintahkan Zondi menghabisi salah satu anak buah Kavalov. Bukannya langsung melaksanakan perintah, Zondi malah melontarkan banyak pertanyaan tentang identitas target yang ada di hadapannya. Brandon berkata, sebagai seorang prajurit, mereka harus menjalankan perintah atasan, bukan membuang-buang waktu. Is that true? You don't need a reason, because you trust your superior. What are you waiting for? Yang ternyata, senjata tersebut kosong. Brandon hanya ingin membuktikan kemampuan Zondi. Meskipun ia sempat ragu menarik pelatuk, Brandon sedikit puas dengan hasilnya. Setelah itu, ia mengajak Zondi kembali ke markas. Dalam perjalanan pulang, Zondi sadar bahwa ia dianggap gagal dalam ujian barusan. Namun Brandon menganggapnya sebaliknya. Ia tidak akan menyepelekan kemampuan Zondi hanya dari pelatihan saja. Zondi pun merasa lega mendengarnya. Ia akan mengemban tugasnya dengan baik dan tak akan mengecewakan Brandon. Sebelum terjun ke lapangan, komandan akan melakukan latihan simulasi. Kavalov keeps the hatch hidden. Nicely done. Those will lead Jensen and Jed on Bravo T. Dismantle any vehicles. Grab your NV, go. 25 warm bodies on the ground. Expect them to be packing heavy. Why aren't the Phoenix Rebellion going in with us? Nova, hit dirt. You're dead. Singkat waktu, hari yang dinantikan pun tiba. Tepat tengah malam mereka mulai menyiapkan diri dan berangkat menggunakan mobil. You're Shalagi Bonganjalo, Command. I'm glad you included me in that. Phoenix squad in this tunnel. Sesampainya di sana, komandan segera memerintahkan semua tim mengambil posisi masing-masing. Copy. Overwatch, hold position. Looping camera. Charlie team, garage is clear. Copy. Rooftop guards. Impact center. Impact center. Ready. Fire. Munitions room clear. Copy. Hilo, yang mendengar adanya kontak senjata, mengabaikan perintah dan ikut bergabung dengan tim utama. Alpha team in pursuit of hostile. Setelah melalui pertempuran, Kavalov akhirnya ditemukan. Namun, sebuah tembakan shotgun berhasil mengenai komandan. Ilo in position. On your six. They're close. The lab is above us. Said hold. So we hold. Kavalov memaksa Maxim mengaktifkan senjata kimia, namun Maxim menolak karena senjata tersebut belum sepenuhnya selesai. Tapi karena desakan Kavalov,
Maxim terpaksa menyiapkan senjata gelombang sonik. Namun, tiba-tiba, komandan beserta anak buahnya yang terdiri dari tim Alpha dan Delta, beserta Hilo berhasil menerobos masuk. Dan inilah yang terjadi. Beruntungnya, mereka semua berhasil selamat. Komandan segera meminta anak buahnya menemukan hard drive senjata tersebut. What happened? Toy failed. I'm coming. Even if you did get a call out. Namun tiba-tiba, darah keluar dari hidung komandan. Kemudian satu persatu dari mereka yang berada di ruangan tersebut mengalami hal serupa akibat terkena Sonic. No. Not... No. Sam? What the hell's going on? Chad! Pemandangan yang tak pernah dibayangkan. Mereka yang masuk dalam jangkauan radius tewas saat itu juga. Anel lantas bertanya, kenapa Rosie tak berada di ruang lab mengamankan senjata kimia? Ia terpaksa meninggalkan ruangan itu setelah komandan tiba untuk menetralisir area tersebut. Anel menyalahkan Rosie karena tak menjalankan tugasnya dengan benar. Harusnya ia mengamankan senjata itu terlebih dahulu. Rosie malah berkata, kita harus segera meninggalkan tempat itu sebelum pasukan musuh tiba. Anel sangat terkejut dengan ucapan Rosie yang tak bersimpati atas tewasnya separuh dari pasukan mereka. Padahal, kesalahan tersebut merupakan kesalahannya yang gagal menjalankan tugas. Seandainya komandan mereka selamat, ia akan mengorbankan dirinya untuk membawa pulang jasad mereka agar bisa dikuburkan dengan layak. Karena perdebatan antara Anel dan Rosie tak mencapai kesepakatan, mereka pun meminta Brandon membuat keputusan. Brandon memutuskan untuk menghancurkan senjata tersebut agar tak jatuh ke tangan Roman Diaz. Akan tetapi, tidak mudah menghancurkannya begitu saja, mengingat dampak yang akan mereka terima. Casanova si ahli IT bahkan tak berhasil menemukan solusi. Mereka juga tak bisa membawanya keluar dari tempat itu karena tidak memiliki kendaraan. Cara satu-satunya yang tersisa adalah menggugah dan mengambil data tersebut. Akan tetapi, Casanova membutuhkan banyak waktu menunggu proses pemindahan data. Mau tak mau, mereka harus menyiapkan diri menyambut kedatangan pasukan musuh. Atas kesepakatan bersama, Brandon mengambil alih tugas pemimpin. Ia segera membagi tugas dan menempatkan anggotanya. We can't carry that system out. Then we transfer all the data to the sat weapons Maxim created. We need to triple our squad and get some serious firepower. This is a fight. So we start the upload and then we bug out. We upload it, then we destroy it. Alright, Beckett. Untuk sementara waktu, mayat para korban diamankan di suatu ruangan. Sementara Anel dan Rosie akhirnya berdamai. Brandon menegaskan untuk memberikan perlindungan full terhadap Nova bagaimanapun caranya. Jangan biarkan satupun musuh mendekati Nova yang berada di luang lab. Tanpa membuang banyak waktu lagi, mereka segera membuat persiapan untuk menyambut kedatangan musuh. How are we looking? Word that a caravan of vehicles is heading our way. It has to be militia. Post up in the tower. 30 minutes, give it or take. There we can create secondary kill zones. Hera, take position near the garage. For a moment there, I almost checked in with Hilo. Let's get to our positions.
How we doing, team? Singkat waktu, pasukan musuh akhirnya tiba, dan aksi baku tembak 6 versus squad pun terjadi. Michelle! Yeah, Michelle. Setelah melalui pertempuran sengit, penggugahan file akhirnya mencapai 100%. Sayangnya, mereka harus kehilangan Hera, disusul tertembaknya Nova dan Brandon. Nova, get down! Setelah menyerahkan handphone yang terhubung dengan bom di ruang lab, Casanova pun tewas. Kini tersisa 4 personil. Brandon yang mengalami luka tembak meminta mereka bergegas menuju terowongan. Sementara ia akan menghalangi pasukan musuh. Brandon menolak keinginan Zondi yang tetap ingin bersamanya. Rosie pun setuju karena ia sendiri yang akan menemani sahabatnya. Kini, kedua sahabat itu hanya bisa pasrah menghadapi kematian mereka. Dan bantuan kavaleri dari kubu almarhum ayah Nova berhasil menyelamatkan mereka. Brandon dan Rosie meminta bantuan mereka membawa serta mayat rekan-rekan mereka yang gugur. Dan tanpa mereka sadari, Nova masih terselamatkan. He's got a pulse. Mario stood by my side till the end. Singkat cerita, hari itu juga Brandon dan Rosie pamit meninggalkan Costa Verde. Di akhir film diperlihatkan, seorang prajurit menemukan atribut CIA milik Rosie, dan ceritanya pun selesai. Oke Sobat Rebahan, bagaimana filmnya? Lumayan seru kan?
Teteh menyarankan kalian untuk nonton filmnya langsung ya, karena cukup banyak adegan seru yang Teteh nggak tayangin. Akhir kata dari Teteh, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan update terbaru dari Sekilas Sinema. Terima kasih.